Welcome to Novel Update. Bu, seru Raina terkejut. Raina segera menopang ibunya yang tiba-tiba pingsan sambil memanggil dan menepuk-nepuk pipinya. Namun, Mary sama sekali tidak bereaksi. Dia sudah kehilangan kesadarannya. "Dokter, mana dokter?" teriak Raina sambil mengendong ibunya di punggung dan berlari kembali ke rumah sakit. Begitu mendengar teriakan Raina, sekelompok staf medis segera menghampirinya dan mulai memberikan pertolongan pertama pada Mary. 1 jam kemudian, pintu masuk ke UGD terbuka. Raina, seorang pria yang mengenakan pakaian tradisional, dan beberapa pengawalnya masuk dengan tergesa-gesa. "Ayah, akhirnya ayah sampai juga." Begitu pria itu muncul, Raina merasa lebih lega. Dia buru-buru menjelaskan, "Ibu tiba-tiba pingsan. Dokter sedang menyelamatkannya sekarang. Dokter bilang kondisi ibu sangat serius. Aku juga diminta untuk menandatangani semacam surat pernyataan." "Tiba-tiba pingsan? Apa yang terjadi?" tanya Yudi dengan alis berkerut. "Aku juga nggak tahu. Tadi ibu masih baik-baik saja, tapi tiba-tiba jadi seperti ini," jawab Raina dengan panik. "Cepat pergi ke rumah sakit militer dan bawa Pak Tony ke sini," perintah Yudi pada pengawalnya. "Baik," sahut pengawal itu. Kemudian dia segera mengeluarkan ponsel dan mulai menghubungi seseorang. Tidak sampai setengah jam, seorang pria tua beruban dan berpakaian hitam memimpin sejumlah tim ahli bergegas ke rumah sakit. Orang-orang ini adalah dokter terbaik di rumah sakit militer. Setiap orang dalam tim itu adalah dokter berkualitas top. "Salam, Tuan Yudi," sapa Tony sambil membungkuk hormat. "Pak Tony, nyawa istriku dalam bahaya. Tolong selamatkan dia," ujar Yudi sambil tampang serius. "Aku akan mengusahakan yang terbaik," jawab Tony. Tanpa banyak omong, Tony segera masuk ke UGD. Setelah menerangkan identitasnya, dia langsung mengambil alih seluruh proses medis. Meski kualitas dokter di rumah sakit Korman lumayan bagus, mereka masih kalah jauh dengan dokter ternama dari rumah sakit militer. Setelah beberapa jam menangani pasien, Tony akhirnya keluar. Yudi segera berdiri dan bertanya, "Pak Tony, gimana kondisi istriku?" "Bu Mary tiba-tiba mengalami stroke hemoragik. Nyawanya berhasil dipertahankan untuk saat ini, tapi kondisinya nggak optimis," jawab Tony dengan ekspresi muram. "Stroke hemoragik?" gumam Raina sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa prediksi Luther akan segera terbukti. "Pak Tony, bisakah kamu menyembuhkan istriku?" tanya Yudi sambil mengernyit. Tony menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sangat sulit. Bu Mary menderita pendarahan eksternal yang parah, ekstravasasi dan saraf terjepit. Kalau dia nggak segera siuman, dia kemungkinan besar akan jatuh dalam kondisi vegetatif." "Apa? Kondisi vegetatif?" kata Raina dengan ekspresi syok. Dia sulit menerima kenyataan bahwa ibunya yang masih begitu sehat beberapa waktu yang lalu, kini harus terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. "Pak Tony, apa kamu nggak bisa mengoperasinya?" tanya Yudi. "Nggak bisa. Bu Mary mengalami pendarahan yang sangat banyak di area sensitif. Kalau dioperasi, dia mungkin akan langsung meninggal," jelas Tony sambil menghela napas. "Kenapa bisa begini? Apa kamu nggak punya cara lain?" tanya Yudi dengan ekspresi muram. "Maaf, aku sudah mengusahakan yang terbaik. Bisa atau enggaknya Bu Mary siuman sepenuhnya tergantung pada keberuntungannya sendiri," ujar Tony tanpa daya. Begitu mendengar ucapan Tony, wajah Yudi menjadi pucat. Dia tidak dapat membayangkan hari-harinya dengan istrinya dalam keadaan vegetatif. "Ayah, aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu," kata Raina tiba-tiba. "Siapa?" tanya Yudi. Ekspresinya berubah sedikit cerah. "Namanya Luther. Belum lama ini dia bilang kalau ibu mungkin mengalami stroke hemoragik.
Tapi kami nggak menganggapnya serius. Nggak disangka prediksinya beneran terjadi sekarang, jawab Reina. Memangnya stroke hemoragik bisa diprediksi sebelumnya? Apa ada orang sehebat itu di dunia ini? Ujar Tony sedikit curiga. Tanpa pemeriksaan detail, orang itu bisa mendiagnosis dengan penilaian mata telanjang. Mana mungkin ada hal seajaib itu? Sungguh, aku berani bersumpah, ujar Reina. Benar atau enggak, kamu panggil saja dia ke sini, kata Yudi. Selama masih ada pencerahan harapan, dia tidak akan menyerah. Oke, sahut Reina. Tanpa basa-basi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Luther. Setelah itu, dia pun menjelaskan situasinya secara singkat. Aku segera ke sana, ujar Luther. Setelah menutup telepon, dia segera pergi menemui Reina. Saat ini Mary telah dipindahkan bangsal VIP. Meskipun nyawanya aman untuk saat ini, dia tetap belum sadarkan diri. Saat Luther masuk ke bangsal, dia mendapati banyak orang berkumpul di dalam. Kebanyakan dari mereka adalah dokter, sementara sisanya adalah pengawal. Kak, akhirnya kamu sampai juga, panggil Reina. Reina, jadi dia dokter ilahi yang kamu panggil? Tanya Yudi sambil mengamati Luther dari atas ke bawah dan tanpa sadar mengernyit. Pria di depannya masih terlalu muda. Mana mungkin seseorang berusia 20-an bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Ayah, jangan menilai orang dari penampilannya. Kak Luther memang masih muda, tapi dia sangat hebat. Dia bisa mengetahui penyakit ibu dalam sekilas pandang, jelas Reina. Nona Reina, aku terus terang saja. Dia mungkin cuma menebak-nebak, lalu kebetulan tebakannya tepat sasaran, kata Tony dengan dingin. Di usia Luther sekarang, meski dia belajar ilmu medis sejak dalam kandungan ibunya, itu pun tidak lebih dari 20 tahunan. Sementara itu, Tony telah melakukan praktik medis lebih dari 40 tahunan. Jika Tony saja tidak bisa mendiagnosis penyakit Mary dalam sekali pandang, mana mungkin Luther bisa? Dik, apa kamu yakin bisa mengobati istriku? Tanya Yudi ragu-ragu. Kalau nggak yakin, aku nggak akan datang, kata Luther dengan tenang. Baiklah, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit istriku, aku akan memberimu hadiah besar, ujar Yudi dengan tampang serius. Tony mengernyit dan berujar, Tuan Yudi, kamu benar-benar akan membiarkan dia mengobati Bu Mary? Situasi Bu Mary nggak terlalu optimis sekarang. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kondisi istriku nggak akan bisa lebih buruk dari sekarang, balas Yudi sambil menggeleng. Apa bedanya terjebak dalam kondisi vegetatif seumur hidup dengan mati? Tapi, ujar Tony, namun Yudi mengangkat tangan untuk menghentikan sambil berkata pada Luther, Dik, mohon bantuanmu. Ya, sahut Luther sambil mengangguk. Dia duduk di tepi ranjang dan memeriksa denyut nadi Mary. Beberapa saat kemudian, Luther berkata, Bu Mary mengalami pendarahan intrakranial parah dan saraf terjepit. Kalau nggak segera ditangani, dia mungkin akan jatuh dalam kondisi vegetatif. Begitu mendengar ini, semua orang sontak tercengang. Tony yang tadi meremehkan Luther juga terlihat terkejut. Hanya dengan memeriksa denyut nadi, Luther bisa mengetahui kondisi pasien dengan begitu akurat. Apa bocah ini benar-benar sehebat itu? Dick, bisakah kamu menyembuhkan penyakit istriku? Tanya Yudi dengan semangat. Sorot matanya kembali dipenuhi harapan. Tadinya Yudi tidak berharap banyak. Akan tetapi kata-kata Luther barusan membuatnya sadar bahwa Luther memang memiliki kemampuan medis nyata. Nggak sulit, setelah ekstravasasi dan masalah lainnya ditangani, Bu Mary tinggal minum obat tepat waktu, kata Luther dengan tenang. Anak muda, ekstravasasi intrakranial nggak mudah ditangani. Operasi nggak mungkin dilakukan dengan kondisi fisik Bu Mary sekarang, ujar Tony. Bagaimanapun dia masih sedikit tidak puas pada Luther. Siapa yang bilang aku mau operasi? Aku bisa menyembuhkan penyakit seperti ini hanya dengan melakukan akupunktur, balas Luther dengan tenang. Tony mengernyit dan berujar, akupunktur? Kamu sedang bercanda?
Mana mungkin kondisi sekritis ini bisa disembuhkan dengan cara sederhana itu? Gak percaya? Kalau gitu lihat saja sendiri, ujar Luther tidak repot-repot menjelaskan. Luther langsung mengeluarkan jarum perak dan menusuk kepala Mary. Setiap jarumnya ditusukkan ke titik akupunktur penting. Setelah belasan jarum ditusukkan, Luther menjentikkan jarinya. Jarum perak seketika bergetar dan berdegung pelan. Gumpalan energi sejati mengalir dari sepanjang jarum perak ke titik akupunktur Mary. Beberapa saat kemudian, darah hitam tiba-tiba mengalir keluar dari lubang hidungnya Mary. Darah mengalir deras hingga warnanya menjadi lebih cerah, baru perlahan berhenti. Sudah, ujar Luther sambil kembali semua jarum perak dan memasukkannya ke dalam saku. Tony berujar, begitu saja. Kamu. Kemudian Mary yang terbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba mengerang dan membuka matanya. Sudah sadar? Semua orang tercengang saat melihat Mary tiba-tiba siuman. Mereka membelakkan mata dan terlihat tidak percaya. Tidak ada yang menyangka penyakit yang tidak dapat disembunyikan oleh Tony ternyata mampu ditangani seorang pemuda. Apalagi pengobatannya hanya meliputi proses akupunktur sederhana. Seluruh prosesnya pun bisa-bisa saja, tidak ada yang spesial. Namun justru karena sangat sederhana, hasilnya terasa lebih mengejutkan. Bagaimana mungkin? Gumam Tony kebingungan. Baru melihat hantu, itu stroke hemorganik. Belum lagi pasien juga telah diagnosis akan jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Penyakit yang begitu rumit ini berhasil disembuhkan hanya dengan ditusuk beberapa jarum akupunktur. Itu benar-benar sulit dipercaya. Sudah sadar, ibuku sudah sadar, seru Raina kegirangan setelah tertegun sejenak. Saat mendengar ibunya akan jatuh dalam kondisi vegetatif, dia hampir putus asa. Tak disangka ibunya akan bangun secepat ini. Yudi menekan rasa antusias dalam hatinya dan buru-buru menghampiri sang istri. Lalu bertanya, sayang, gimana perasaanmu? Kepalaku sedikit pusing. Selain itu baik-baik saja. Kenapa? Tanya Mary dengan heran. Memorinya hanya terbatas pada waktu sebelum dia pingsan. Syukurlah kamu gak apa-apa. Setelah memastikan bahwa nyawa istrinya sudah aman, Yudi langsung tertawa senang dan berkata, Dik, kamu memang seorang dokter ilahi. Maaf sudah meragukan keterampilan medismu yang begitu hebat. Aku kagum. Sambil berkata begitu, Yudi juga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sama-sama, jangan lupa bayar saja, ujar Luther dengan datar. Lantaran mengenal Raina, Luther baru datang untuk mengobati Mary. Meski begitu, biaya pengobatan tentu saja tidak boleh dilupakan. Hahaha, tentu saja. Kamu minta berapa? Katakan saja padaku, kata Yudi sambil tersenyum. Terserah kamu mau kasih berapa, jawab Luther tanpa banyak menuntut. Tanpa basa-basi, Yudi langsung menuliskan cek sebesar 60 miliar. Lalu menyerahkan sambil berkata, Dik, anggap uang ini sebagai ungkapan terima kasihku. Kalau kelak kamu dalam masalah, datang saja padaku. Aku janji akan membantumu. Makasih, sahut Luther sambil memasukkan cek itu ke sakunya. Ada apa sih ini? Tanya Mary sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu barusan kena stroke hemoragik dan hampir mati. Kak Luther lah yang menyelamatkan ibu, jelas Raina dengan cepat. Stroke hemoragik, gumam Mary terkejut. Jadi ucapan Luther sebelumnya itu benar. Dia sudah salah paham tentang pria itu. Berpikir begitu, Mary pun berkata dengan raut malu. Dik, maafkan aku ya, aku sudah bicara kasar padamu tadi. Tolong jangan masukkan ke hati. Nggak apa-apa, itu sudah berlalu, kata Luther sambil menggeleng. Lagi pula orang normal manapun tidak akan percaya jika mendengar bahwa mereka akan mengalami stroke hemoragik. Kak, makasih ya. Kalau kamu nggak datang, entah bagaimana nasib ibuku, ujar Raina penuh syukur. Sama-sama, lagian aku juga dibayar, balas Luther sambil tersenyum tipis. Dik, keterampilan medismu sungguh luar biasa.
mau tertarik untuk bergabung dengan tim kami. Kami sangat membutuhkan pemuda berbakat sepertimu, ujar Tony. Saat ini, Tony pun tidak bisa menahan diri untuk menawari Luther. Keterampilan Luther dalam menyelamatkan pasien dengan akupunktur benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena gengsi, Tony pasti sudah menyembah Luther sebagai gurunya. Aku pertimbangkan dulu, kita bicarakan lagi saat ada kesempatan, jawab Luther. Kemudian dia menulis resep dan menyerahkan kepada Raina seraya berkata, "Jangan lupa memberi ibumu obat tepat waktu. Dia akan sembuh kira-kira dalam 1 bulan." "Makasih kak," kata Raina sambil tersenyum riang. Setelah itu Luther berpamitan dan meninggalkan rumah sakit dengan balasan masih memiliki urusan lainnya. Saat berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, Luther tiba-tiba teringat bahwa perban Bianca belum diganti hari ini. Jadi dia pun naik taksi menuju kediaman Kionata. Saat ini di dalam ruang rapat keluarga Kionata, sekelompok anggota penting keluarga Kionata yang dipimpin oleh Kevin sedang membahas masalah pembatalan pernikahan Bianca. "Kevin, kamu serius ingin membatalkan pernikahan? Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Mempertimbangkan konsekuensinya?" tanya Juno sambil mengernyit. "Kak Juno, aku sudah memikirkannya baik-baik. Pernikahan ini harus dibatalkan," jawab Kevin dengan serius. Rapat keluarga hari ini diadakan untuk membahas masalah pembatalan pernikahan. Perbuatan keluarga Sunario sudah kelewatan. Kevin pun tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa lagi. Juno peringatkan, kematian Gianna membuat keluarga Sunario marah. Kalau kita membatalkan pernikahan, mereka akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mempersulit kita. Kelak kedua keluarga mungkin akan berperang besar. Perang sudah dimulai sejak mereka menjebakku dan berkomplot mencelakai putriku. Kedua keluarga sudah nggak mungkin bersatu. Prioritas kita sekarang adalah memperkuat pertahanan, kata Kevin dengan raut dingin. Juno berkata dengan ekspresi muram, "Apa kita beneran harus ribut sampai ke titik ini? Kalau kita benar-benar bermusuhan dengan keluarga Sunario, kita bakal menghadapi jalan buntu." "Kak Juno, aku juga berharap keluarga kita selalu aman. Tapi sekarang kita menghadapi masalah internal dan eksternal. Kalau kita nggak bertindak dengan tegas, cepat atau lambat kita akan hancur. Kita nggak bisa mundur lagi," ujar Kevin sambil menggeleng. Begitu mereka mundur, mereka tidak akan bisa maju lagi. Jika mereka berkompromi kali ini, keluarga Sunario akan makin semena-mena. Selagi anggota keluarga Kionata masih sanggup melakukan serangan balik, lebih baik mereka mencobanya, meski dikalahkan. Setidaknya mereka telah menjaga martabat keluarga Kionata. "Kak Billy, kenapa kamu diam saja? Kamu juga harus membujuk Kevin," ujar Juno sambil memberi kode dengan kedipan mata pada Billy. "Memangnya apa yang kukatakan berguna? Kevin adalah kepala keluarganya. Semua keputusan penting keluarga berada di tangannya," keluh Billy. "Kak Billy, semua orang bisa mengatakan pendapat mereka dalam rapat keluarga. Kalau kamu punya saran bagus, aku tentu akan mendengarkannya," kata Kevin. "Oke, kalau begitu aku akan katakan saranku." Billy berdeham dan berkata, "Kevin, aku tahu Bianca nggak mau menikah dengan Harry. Tapi konsekuensinya dari pembatalan pernikahan terlalu serius. Menurutku kita mungkin bisa mengambil alternatif lain." "Oh, alternatif apa?" tanya Kevin sambil mengangkat alisnya. Billy menjawab dengan tenang, "Sederhana saja. Masih banyak gadis dari keluarga Kionata yang belum menikah. Kalau putrimu menolak, kita cari gadis yang lain. Yang penting kedua keluarga bisa bersatu." "Kamu mencari pengganti?" tanya Kevin lagi. Begitu mendengar saran Billy, semua orang mulai berdiskusi. Sepertinya saran ini cukup bagus. Bianca tidak ingin menikah dengan Harry, tetapi masih ada banyak gadis yang bersedia menikah dengannya. Lagi pula gadis mana yang tidak menyukai pria unggul seperti Harry. "Kak Billy, sudah terlalu banyak masalah yang terjadi.
Nggak peduli siapapun yang menikah dengan Hari, dia nggak akan bisa hidup dengan tenang di kediaman Sunario, kata Kevin sedikit dilematik. Seorang harus berkorban. Karena putrimu nggak mau kita terpaksa mencari orang lain, kata Billy. Mudah bagimu untuk bicara seperti itu, tapi gadis mana yang pantas dinikahkan dengan Hari, ujar Juno. Bagaimanapun Hari adalah jenderal harimau yang merupakan kebanggaan negara. Di antara seluruh anggota keluarga Konata, sepertinya hanya Bianca yang layak bersanding dengannya. Menurutku, aku bisa. Saat ini Zona tiba-tiba berdiri, lalu berkata dengan percaya diri. Baik dari segi bentuk tubuh, penampilan, atau kemampuan pribadi, aku nggak kalah dari Bianca. Aku rasa aku cocok menjadi pasangan Hari. Kamu, ujar Juno. Dia terkejut saat melihat Zona tiba-tiba berdiri dan berkata begitu. Tak disangka, putrinya akan menawarkan diri untuk sukarela. Ya, menurutku Zona sangat cocok. Kita bisa pertimbangkan dia untuk menjadi pengantin pengganti. Dukung Billy. Orang-orang lainnya juga mulai mengangguk. Baik dari segi penampilan ataupun bakat, Zona memang bisa bersaing dengan Bianca. Dia memang pengantin yang baik bagi Hari. Zona, ini bukan masalah sepele. Sebaiknya kamu pertimbangkan dulu dengan hati-hati, saran Kevin dengan serius. Paman Kevin, aku sudah pikirkan baik-baik. Lagian Bianca nggak ingin menikah, jadi biar aku saja yang menggantikannya, ujar Zona dengan lantang. Kamu yakin rela mengorbankan diri demi keluarga? Tanya Kevin lagi. Kalau bukan aku, siapa lagi yang rela masuk neraka? Sebagai putri keluarga Konata, ini adalah tanggung jawabku, kata Zona sok bijak. Meskipun ucapannya terdengar mulia, Zona sebenarnya berbunga-bunga dalam hatinya. Mengorbankan apa? Mengelikan. Hari adalah pria yang kekuasaan dan latar belakang yang luar biasa. Masa depannya cerah dan dia juga tampan. Pria berkualitas tinggi seperti itu adalah kekasih impian Zona. Sebelumnya Zona selalu kesal setelah mengetahui tentang pernikahan Bianca dengan Hari. Tak disangka Bianca akan menyerahkan posisi itu secara sukarela. Jadi Zona tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah menikah dengan Hari, dia akan menjadi nyonya muda dari keluarga Sunario dan nyonya besar di masa depan. Kelak dia akan menjadi orang berkedudukan tinggi. Kak Juno, sebagai ayah Zona, apa pendapatmu soal ini? Kata Kevin. Dia tidak langsung setuju, melainkan menanyakan pendapat Juno terlebih dahulu. Menurutku, kediaman Sunario adalah tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak tega melihat keponakannya menikah dengan Hari hanya untuk menderita. Ini, ujar Juno sambil mengernyit. Dia juga terlihat sedikit dilema. Bisa menikahkan putrinya dengan Hari memang merupakan hal baik. Namun saat ini situasi berbeda. Kedua keluarga sedang terlibat konflik sengit. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu akan jadi berkah atau bencana. Ayah, aku sudah mengambil keputusan. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Lagian, sebagai kakak tertua, ayah harus memberi contoh, ujar Zona sambil mengedipkan matanya berulang kali. Dia takut ayahnya akan menolak keputusannya. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Karena Zona bersedia, aku nggak bisa melarangnya, ujar Juno sambil menggeleng. Dinilai dari karakter Zona, putrinya itu pasti punya rencananya sendiri. Juno tidak ingin menghalanginya. Kevin mengalihkan pandangannya pada semua orang, lalu bertanya, bagaimana menurut kalian? Zona cukup bijak, aku akan mendukungnya. Ya, ini adalah solusi terbaik saat ini. Semua orang menyatakan dukungan mereka. Tidak masalah siapa yang menikah dengan Hari, yang penting kedua keluarga sukses bersatu dan kepentingan keluarga terjamin. Paman Kevin, semua orang sudah setuju, jadi paman gak bakal menolak kan? Tanya Zona. Kevin tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kalaupun aku setuju, apa Hari bakal setuju? Sebenarnya tidak ada artinya pembicaraan soal pengantin di sini, sebab keputusan akhir berada di tangan Hari. Paman Kevin, aku nggak kalah dari Bianca dari segi penampilan. Aku bahkan lebih berbakat. Aku yakin Hari nggak akan menolak, ujar Zona penuh percaya diri. Gimana kalau kita langsung tanya pada Hari? Saran Billy. Thanks for watching.